Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa 1 PG PAUD RPL kelas reguler 2. Hari ini kita di pertemuan ke-10 ya. Hari ini mau ngapain sih setelah kemarin kita membahas pilar 4 ya. Nah, sekarang kita membahas tentang analisis artikel ilmiah yang berkaitan dengan media pembelajaran berbasis kearifan lokal. Pasti ibu-ibu di sini belum itu ya, belum paham bagaimana cara memulainya gitu ya. Nah, Bapak Ibu-ibu di sini itu kalau kita mencari artikel ilmiah berkaitan dengan media pembelajaran berbasis kearifan lokal itu ada laman websitenya. Yang saya kenalkan di sini itu artikel nasional saja dulu ya. Nah, dan Ibu, Bapak, di sini topik utamanya kita adalah media pembelajaran berbasis kearifan lokal ya. Tetapi kita harus memecah menjadi 3 komponen. Ada komponen apa saja sih? Ini ya, komponennya itu ada kearifan lokal, ada PAUD, dan ada media pembelajaran. Jadi kalau kita mencari artikel ilmiah, itu nanti ada 3 komponen itu yang menjadi kata kunci ya. Nah, misalnya di sini kalau komponen media itu ada media pelajaran, ada instructional media, ada learning media, educational media, atau digital media, multimedia, atau APE dan seterusnya ya. Ini saya kasih contoh contoh komponen-komponennya apa saja. Kemudian di sini ada yang kearifan lokal. Apa sih kearifan lokal ini kan kita kemarin membahas 4 pilar ya. Bisa kearifan lokal, budaya daerah, local wisdom, local culture, indigenous knowledge, traditional gyms dan sebagainya ya. Nanti ibu-ibu di sini mencari kata kunci yang berkaitan dengan ini ya. Kemudian di komponen 3 itu karena ini PAUD berarti nanti ada PAUD, pendidikan anak usia dini, TK, preschool, early child education, kindergarten dan sebagainya ya. Jadi nanti kalau mencari artikel ilmiah nanti saya kasih websitenya, nanti bisa menggunakan kata kunci, bisa divariasikan sendiri ya. Tapi eh apa biar lebih spesifik pencarinya nanti biar tidak terlalu luas dan hasilnya lebih akurat ya. Maksudnya lebih sesuai dengan PAUD dan media pembelajaran berbasis kearifan lokal. Jadi di sini ibu-ibu juga perlu belajar tentang Boolean operator. Apa sih? Jadi kita menambahkan AND untuk mempersempit pencarian. Jadi kalau kita mencari artikel kalau terlalu luas itu kan susah juga ya. Makanya kita perlu mempersempit pencarian dengan cara apa? AND ya. Nanti kita tambahkan misalnya nih kita mau mencari learning media dan local wisdom ya. Berarti itu kasih learning media and local wisdom gitu ya. Dan jangan lupa kata kuncinya itu dikasih tanda petik 2 ya. Biar lebih mempersempit. Jadi artinya apa? Media pembelajaran dan kearifan lokal. Jadi kita mencari media pembelajaran yang berbasis kearifan lokal. Kalau mau mempersempit lagi juga boleh tambahkan N PAUD itu juga boleh. Dan juga ini tambahkan OR untuk memperluas pencarian. Misalnya seperti apa? Local wisdom or local culture. Jadi nanti ibu-ibu di sini juga akan mungkin ada frasa yang sama atau kata-kata yang sama kata kuncinya akan dicari gitu ya. Mungkin yang local wisdom atau local culture kan itu sebenarnya maknanya sama ya. Itu nanti bisa pakai kata or gitu ya. Artinya mencari artikel yang menggunakan istilah kearifan lokal atau budaya lokal gitu ya. Dan itu kan sebenarnya sama ya dengan apa yang menjadi kajian kita di pertemuan 10 ini. Nah, dan jangan lupa untuk menggunakan tanda kutip untuk mencari frasa yang tepat. Jadi frasa itu kan kata kuncinya ya. Bisa media pembelajaran, local wisdom, early childhood education itu dikasih tanda petik biar frasanya tepat ya. Dan juga ini ya, kalau mencari artikel berbasis kearifan lokal tuh jangan terlalu luas ya. Misalnya hanya kearifan lokal tuh jangan. Tapi lebih baik lagi media pembelajaran and kearifan lokal. Tapi mau lebih spesifik lagi ya tambahkan lagi AND media pembelajaran and kearifan lokal and PAUD. Jangan lupa di tanda petik ya. Dan kalau mau paling spesifik misalnya ibu-ibu di sini mau media digital tambah aja media digital, kearifan lokal, and anak usia dini. Nah, kan kemarin ada pilar 4 ya, saya bebaskan analisa artikel ini mau pilar yang keberapa ya Bapak Ibu, yang ibu-ibu mau cari artikelnya, ataukah mau narasi harmoni, ataukah mau permainan atau apa gitu tuh boleh. Jadi ini hanya misalkan ibu-ibu di sini mau yang media digital juga boleh. Jadi media digital gitu ya.
Nah, itu jadi di mana kita mencari artikel jurnal? Nah, ini saya sediakan tiga dulu saja ya untuk yang nasional. Jadi ada Google Scholar, ada Garuda, ada DOHJ. Nanti akan saya praktikkan bagaimana cara mencarinya. Jadi di sini kalau Google Scholar ya scholar.google.com. Kalau Garuda, garuda.kemendiktisaintek.go.id. Kalau DOHJ, dohj.org. Nanti akan saya apa? Praktikkan ya. Ini kalau jadi bagaimana kita mempraktikannya? Baik, akan saya berikan contohnya ya. Akan saya buka Google Scholar dulu ya. Nah, jadi ibu-ibu di sini akan mempraktikkan bagaimana cara mencari artikel ini, alamatnya ya, Scholar Google. Kita mau mencari misalnya permainan tradisional, berarti seperti ini ya, media, pembelajaran, nih, tambah AND, tambah apa? Kearifan lokal ya. Tadi apa permainan tradisional itu permainan tradisional tambah juga AND apa PAUD. Gitu ya. Nanti kita akan melihat bagaimana ya. Nah, ini jadi lebih spesifik ya. Jadi ada peran dan sebagainya dan ibu-ibu di sini kalau bisa ya tahunnya jangan terlalu terlalu lama. Jadi harus di sini. Since 2022 atau 2025 atau 2026. Kalau saya karena ini masih 2026 ya, bolehlah yang 2022. Nah, ini ibu ibu di sini bisa melihat ya. Ini di sini ada artikel di TOT media pembelajaran berbasis permainan tradisional kepada guru PAUD di Jakarta Timur atau mungkin saya milih yang mana ya? Milih yang ini aja ya, yang paling saya memilih yang paling muda tahunnya itu tahun 2026 ya, yang ini ya. Nah, ini akan saya buka. Nah, ini nanti ibu-ibu di sini akan diklik PDF-nya. Kemudian, nah ini adalah nanti download ya. Nah, ini adalah nama penulisnya ya. Nanti bisa dilihat nih artikelnya nanti di-download ya. Itu ya, itu pun sama dengan kalau kita menggunakan Garuda. Jadi ibu-ibu di sini akan saya bebaskan mau pakai Scholar Google, mau pakai Garuda atau mau pakai DOAJ ya. Ini nanti download di sini ya. Sudah paham? Nanti akan saya berikan contoh yang di Garuda itu dengan kata kunci yang sama ya. Garuda ya. Nah, ini nanti kan kita mencari artikel ya. Ini Garuda itu lamannya garuda.kemdiktisaintek.go.id. Akan saya cari di enter. Nah, ini nanti kelihatan nih Bu, mau pakai yang tahun berapa ya? Atau mungkin saya mau tahun yang 2024 juga boleh. Nah, ini Om saya mau yang 2024 sampai 2026 ya. Di enter. Nanti kelihatan, oh nggak ada. Oh berarti ya, nanti artikelnya dicari, Bu. Dicari yang sesuai ya. Nanti mau yang 2020 juga boleh di sini. Nah, ini nanti kelihatan semua yang 2020 seperti apa ya. Nanti ibu-ibu di sini mau milih ya, mau pakai Scholar boleh, Garuda boleh, mau DOAJ juga boleh. Ini saya tampilkan juga yang DOAJ ya. Kita klik yang artikel ya. Kita cari. Nah, kita search ya. Jadi ibu-ibu di sini mau enak yang mau pakai yang mana nanti bisa apa ya mencari sendiri ya enak yang mana. Ini ternyata ada satu nih ya di sini. Nih ada permainan tradisional dalam belajar anak usia dini. Itu boleh diklik ya. Kalau saya boleh minta itu kalau bisa tahunnya yang 2022 minimal ya. Jadi mungkin ini karena terbatas mungkin juga ya karena nah kenapa terbatas? Karena ini kata kuncinya itu sudah kita sempitkan. Jadi pencarian tidak terlalu luas gitu ya. Itu salah satu cara mencari artikel jurnal ya. Nanti ibu-ibu di sini baca seluruh artikelnya, kemudian dianalisis, dimasukkan ke dalam lembar LKM yang saya sediakan. Bagaimana lembar LKM-nya? Akan saya jelaskan ya. LKM-nya seperti ini. Nah, nanti ibu-ibu di sini akan nama mahasiswanya siapa, NIM, kelas, mata kuliahnya gitu ya. Materinya tentang analisis artikel. Nah, nanti berdasarkan artikel yang ibu-ibu download ya, nanti tambahkan identitas artikelnya siapa, judulnya siapa, nama penulis, tahun terbit, nama jurnal, volume atau nomor, halaman, doi dan sebagainya ya. Masalahnya apa? Nanti Ibu sampaikan sesuai latar belakang masalah ya.
Kemudian kearifan lokal yang dikaji itu apa? Apakah permainan tradisional, apakah folklore atau mungkin apa makanan tradisional dan sebagainya itu nanti bisa dicari di artikel yang ibu download. Medianya apa? Nah, apakah audio, video, visual, atau permainan, atau big book, atau yang digital gitu ya. Metodenya apa? Nanti apakah R&D, kualitatif, atau dan sebagainya ya. Temuan utamanya apa di artikel itu? Kemudian keunggulan penelitiannya apa? Kelemahan penelitiannya apa? Dan sampaikan juga research gap. Research gap itu apa? Jadi apa aspek apa yang belum diteliti atau dikembangkan secara tuntas dalam artikel ini. Jadi ibu mencari ya, sebenarnya artikel ini itu apa sih yang belum tuntas gitu ya. eh jadi kalau namanya artikel ilmiah penelitian itu kan ada pasti ada keterbatasan penelitian ya, ada keterbatasannya, ada cakupannya tidak luas dan sebagainya. Jadi di sini ibu bisa melihat aspek apa yang belum diteliti atau dikembangkan atau dibahas secara tuntas dalam artikel yang ibu-ibu download semuanya ya. Memang ini lumayan eh, higher order thinking skills ya materi ini ya karena ini juga saya mengikuti dari RPP PAUD yang diberikan sama Kaprodi jadi akan saya sampaikan dan juga mungkin dari artikel yang ibu download itu ada ide inovasinya apa sih gitu ya mungkin ibu terinspirasi dari artikel itu atau tidak gitu ya jika Anda mengembangkan media yang serupa apa idenya berdasarkan research gap-nya ya dan ini yang di bagian dua itu ada research gap ya bagaimana cara kita menyusun narasi untuk menganalisis artikel. Jadi berdasarkan hasil analisis terhadap artikel di atas ditemukan bahwa apa yang belum tuntas. Namun penelitian tersebut belum belum apa ya, mungkin belum menilai di aspek motorik halusnya atau apanya gitu. Oleh karena itu, mungkin peluang pengembangan media yang dapat dilakukan oleh saya itu apa? Gitu ya. Dan nah nanti dikasih nama, keterangan dan ini mahasiswanya ya akan saya contohkan bagaimana mencari bagian-bagian dalam artikel jurnal ya. Misalnya tadi saya pakai yang 2026 ya tadi ya. Nah, ini akan saya berikan contoh ya, Bu, bagaimana analisisnya. Sebenarnya itu ada semua dalam artikel yang ibu-ibu seluruhnya download ya. Ini saya tadi ya, tadi saya download yang ini ya. Nah, jadi ini adalah latar belakang masalah ya namanya artikel jurnal tuh ada abstrak itu namanya ringkasan penelitian dari awal sampai akhir ya. Namanya pendahuluan itu latar belakang masalah. Ibu-ibu di sini bisa mencari masalah utama dalam penelitian ini apa sih ada di pendahuluan ya. Nah ini cari sebenarnya di sini masalahnya apa kok bisa bisa terinspirasi kemudian di metode ini metode itu adalah metode penelitian ya ini pakai apa cari di sini ternyata ini pakai metode tadi saya baca itu di abstraknya itu pakai yang eh, R&D Research and Development ya apakah di sini disampaikan oh ternyata tidak ini pakai apa ya ini pakai engklek nih sebenarnya ya. Tapi tolong jangan artikel yang sama ya. Ini metode penelitian ini apa? Metode penelitian seharusnya dia menuliskan tentang bagaimana penelitian itu dilakukan. Tapi di sini tidak dilakukan. Nah, inilah namanya kelemahan penelitian. Padahal di sini di abstraknya itu terlihat bahwa metode penelitian menggunakan research and development ya. Tapi kok di bagian penjelasan ini tidak ada. Berarti itulah yang namanya kelemahan penelitian. Nah, jadi satu ya. Kemudian nanti temuan utama penelitiannya ada di mana? Ada di sini ya hasilnya. Nanti jangan semuanya disampaikan. Tapi karena ini temuan penelitian utama, berarti ya ini kita lihat inti-intinya saja itu apa. Ya. Nah, kemudian setelah itu research gap-nya apa? Nah, kan ini apa yang belum dibahas itu ya? Atau mungkin ini karena permainan tradisional itu terlalu luas ya. Jadi ini mungkin cakupannya tidak terukur gitu ya. Itu mungkin bisa jadi peluangnya ibu-ibu untuk mengembangkannya. Nah, ini ada hasilnya nih kelihatan ya. Nilai agama, fisik motor kasar, fisik motor halus. Sebenarnya ini langsung kelihatan kekurangannya apa? Dari sekian banyak media kearifan lokal, yang nilai agama dan moral itu pakai yang engklek atau pakai yang
ular tangga atau ya apa gitu kan nggak kelihatan ya, atau lompat lompat tali karet gitu ya kan belum kelihatan juga ya. Makanya ini mungkin menjadi kelemahan penelitian. Tapi apa keunggulannya? Nah, ini nanti Ibu sampaikan juga di sini ya, dicari di sini semuanya ada. Jadi di sini memang kebanyakan kegiatannya adalah membaca kritis artikel yang ibu-ibu download semuanya ya. Nanti akan saya berikan di link video saya, kemudian ibu-ibu semua diperhatikan dengan seksama, tolong maksimal dikumpulkan hari Selasa di pertemuan mendatang ya. Dan tidak eh, saya berharap tidak itu ya diusahakan dilakukan dikerjakan sebisanya karena kalau misalnya saya menyuruh extra time lagi Bu tapi nanti semuanya minta extended time juga ya dari saya jadi saya harap ibu-ibu di sini itu semangat mengerjakannya semangat membacanya mencari jurnalnya dan juga upload tugasnya sesuai deadline yang saya tentukan jangan lupa absensi juga di Moka ya udah paham caranya bagaimana udah lihat juga ya. Sekian dari saya. Semangat ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.